Oke guys, jadi sesuai dengan judulnya ya, gue nggak tahu sih ini berita sedih atau berita baik. Jadi ya intinya gue mau menjual beberapa motor gua, nggak semua, cuma beberapa bakal gue jual. Salah satunya motor ini dan ada motor lain yang nanti bakal gue bahas juga motornya gitu. Dan di video kali ini juga gue sekalian mau memberikan sedikit update aja karena banyak banget dari kalian yang kayak suka nanyain, bang Aerox-nya mana, bang X-Max-nya mana. Nah, jadi di video kali ini gue bakal kasih sedikit update juga tentang motor-motor gue yang lainnya gitu. Oke, kita masuk ke motor pertama yang akan gue jual, yaitu Kawasaki Ninja ZX 636 atau ZX6R. Ini berembun banget dah, biasanya nggak berembun aku ngomong. Coba ya. Oke, semoga nggak berembun. Oke, jadi yang pertama motor ini gue beli di tahun 2019 akhir, kisaran bulan Oktober atau November kayaknya kalau nggak salah, masih berembun. Atau lepas aja kali ya, lagi di rumah juga kan, jadi nggak ada orang, ya nggak apa-apa lah. Oke, jadi motor ini gue beli di bulan Oktober atau November 2019, dan sekarang udah 2021, jadi kurang lebih udah mau 2 tahun. Di akhir tahun ini gue pakai motor ini. Sejauh ini aman-aman aja, nggak ada masalah apa-apa, semuanya normal, nggak pernah amit-amit jatuh juga, nyerempet atau apapun. Terus yang pertama kita lihat, oh ya untuk spesifikasi mesin harusnya bukan beberapa sih, mostly kalian harusnya udah tahu ya, ini 600 bla 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 cc, 4 silinder. Nah sekarang kita lihat ke sini, lihatin Bril, ini odometernya atau kilometernya udah 7.300 selama hampir 2 tahun pemakaian. Terus ini untuk riding mode-nya power tuh ya. Riding mode-nya ada 2, ada full sama low. Terus untuk traction control-nya ada 3 dan bisa kita off-in juga. Terus dia juga udah ada kaki S atau Kawasaki quick shifter-nya. Jadi paling untuk motornya itu aja. Gue lebih pengen ngebahas modifikasi apa aja yang udah gue pasang di motor ini. Oh ya by the way, ini motornya gue beli dari baru, jadi bukan second, ini gue bener-bener tangan pertama di motor ini. Terus kita bahas modifikasinya mungkin dari yang paling kelihatan dulu kali ya, dari yang paling besar itu yaitu velgnya. Di sini velgnya gue pasang velg dari OZ Racing warna biru. Terus waktu itu ini kalau nggak salah velg OZ-nya itu buat ZX10, tapi emang bisa juga untuk di ZX6, dia udah plug and play, nggak ada yang harus diubah-ubah, nggak ada yang harus ditambah. Jadi bener-bener tinggal pasang aja. Untuk velgnya waktu itu gue juga beli dari baru juga ya, bukan second. Terus apa lagi ya, kita dari depan ke belakang kali ya. Untuk di bagian depan ini gue udah pasang apa sih bilangnya, fork slider atau fork protector ini dari RNG. Kemudian untuk selang remnya gue udah pakai dari Hell yang ABS pastinya karena motornya juga udah ABS. Terus untuk radiator guard ini pakai dari RNG. Oke, terus apa lagi ya bagian depan, oh ya ini windshield-nya gue udah pakai Puig. Udah diganti pakai Puig, jauh lebih aerodinamis dibanding model yang standarnya, dan model juga gue suka banget, keren banget, ada lekukannya gitu. Terus untuk ini gue udah pasang winglet juga atau downforce biasa disebutnya dari Puig. Kemudian apa lagi ya, bagian depan kayaknya itu aja. Oh sama ini gue pasang mirror blanking, ini mereknya dari RNG tapi ada spionnya juga. Spion standarnya ada dan ada spion original Kawasaki ZX10R juga, tapi nggak gue pasang. Terus ini master rem gue pakai dari Brembo RCS 19 Corsa Corta. Untuk tabung minyak remnya gue pakai dari Lightech. Terus untuk handle koplingnya gue pakai dari Akosato. Untuk grip pakai dari Domino. Bagian depan apa lagi ya? Oh ini steering damper gue pakai dari Ohlins. Kemudian bracketnya juga, ini bukan bracket bikinan gitu, tapi ini bracket dari original Ohlinsnya langsung yang emang khusus untuk Kawasaki ZX636. Dah, bagian depan itu aja kayaknya ya. Terus untuk bagian tangki, ini gue pakai apa bilangnya ini, tank pad dari Dimotif. Motifnya itu kayak karbon gitu, mereknya Dimotif ya. Mereknya Dimotif, motifnya karbon. Nah, gue juga punya tank grip juga merek Texpac, tapi nggak gue pasangin di sini. Texpac itu yang udah bagus banget, dia ada yang buat di sini, terus di kanan kirinya juga ada sampai sini. Dan itu emang fungsional banget gitu, bagus banget untuk grip di paha kalau misalnya kita lagi di sirkuit gitu. Cuma ini belum gue pasangin di sini. Terus untuk tutup tangki bensin gue juga udah ada dari Lightech, cuma nggak gue pasangin, ini pakai yang standarnya.
masih disimpan, ada tersimpan rapi. Ini untuk tank protector yang gue pakai dari RNG yang karbon ya, RNG Racing. Terus apa lagi ya? Udah sih, untuk tangki itu aja. Terus kita main ke bagian mesin nih. Untuk di bagian mesin ini yang paling kelihatan gue pakai frame slider dari Evotech. Ini udah bagus banget lah Evotech ini. Terus engine cover juga udah pakai GB Racing. Terus untuk selang radiatornya gue udah pakai dari Semco Sport warna biru. Tutup oli ini pakai dari Lightech, dan untuk tabung minyak rem belakangnya juga udah pakai dari Lightech gitu guys. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk bagian bawah ini kan harusnya hijau, cuma gue stikerin hitam biar lebih ramping aja gitu loh. Apalagi ya? Bagian mesin sih kayaknya itu aja. Kemudian oh ya, untuk knalpot headernya gue pakai dari Carbon Place Motor. Terus untuk slip onnya gue pakai dari Aero yang tipe Pro Race. Nah untuk exhaust hangernya gue pakai dari RNG gitu guys. Terus apa lagi ya? Kita pindah ke belakang lagi, makin ke belakang. Ini single seat original dari Kawasaki-nya, gue baru dapat juga nih single seatnya. Terus untuk stop lamp belakang ini pakai dari Project One kalau nggak salah. Untuk stop lamp belakangnya udah 3-in-1, jadi lampu sennya juga udah termasuk di dalam sini juga gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Oh sama ini rantainya gue udah pakai EK chain, dan gearnya berhubung pakai OZ, jadi dia udah langsung dapat sekalian juga waktu beli OZ ya, karena nggak bisa pakai gear standarnya. Dan untuk baut gearnya itu gue pakai dari WR3 gitu guys. Untuk jalur pedoknya gue pakai dari Evotech ya. Untuk jalur pedok pakai merek Evotech. Oke, jadi kayaknya sih itu aja ya. Kalau misalnya ada yang kelewat, kalian bisa langsung cek aja ke Instagram gue, karena di situ udah detail banget gue jelasin semua detail dari motor ini sama modifan-modifannya juga gitu guys. Jadi itu dia motor pertama yang gue jual, yaitu Kawasaki ZX-6R gue tahun 2019. Pajaknya panjang karena emang baru diperpanjang bulan apa sih Pril ini motor? Lupa, pokoknya baru banget diperpanjang sih, kayaknya pas Januari deh baru gue perpanjang ini pajaknya. Jadi pajak on, aman, siap gas, nggak ada PR sama sekali. Oke, lanjut kita ke motor kedua yang gue jual, Kawasaki Z900. Pindahin dulu biar enak reviewnya nih. Oh ya, lupa. Yang paling penting kalau dijual itu harganya. Nah, untuk harganya ini gue open price di 470 juta. Tapi nego bisa dibicarain aja langsung. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung aja cek di description box di bawah ini. Oke, lanjut ke motor kedua yang akan gue jual, yaitu Kawasaki Z900 gue. Ini udah bener-bener jarang banget gue pakai. Kita langsung review aja ke speedometer kali ya, fitur-fiturnya dulu. Ini ada beberapa riding mode, ada road, terus ada sport, ada apa lagi? Oh, ke atas sudah nggak ada. Jadi ada road, terus ada rain, dan ada rider juga. Ya, ada 4 riding mode, dan untuk rider itu yang mode customnya kita bisa atur-atur untuk si traction controlnya dan lain-lain. Nah, ini untuk kilometernya dia di 2.700. Ini udah nggak gue pakai lagi ya, mungkin kalau pakai cuma manasin doang dan muter sedikit aja, yang penting dibawa jalan aja, jadi bertambahnya nggak bakal banyak-banyak lah untuk odometernya. Nah, dan sekarang kita bahas modifikasinya ya. Untuk modifikasinya dari depan ini dari selang rem ini udah diganti pakai punya Hell. Terus grip udah pakai Domino, dan ini gue pakein spion bar end gitu. Cuma part orinya ada juga, tersimpan rapih, aman jadinya. Terus untuk radiator ini udah dipakai radiator guard dari WR3. Untuk ini header knalpotnya ini pakai punya Akrapovic. Terus untuk slip onnya pakai dari Austin Racing. Nah, sekarang kita ke bagian tangki. Ini nggak ada yang diubah. Untuk tutup tangki juga masih standar, paling cuma ada tank padnya aja. Untuk kanan kirinya ada juga, cuma kemarin gue lepas jadi bisa dipasang lagi lah itu. Terus kita ke bagian mesin, ini untuk frame slidernya pakai dari WR3, dan engine covernya juga pakai dari WR3 juga. Dan ini untuk klaksonnya udah diganti pakai Denso. Oh ya, untuk Kawasaki Z900 ini gue beli second ya, jadi bukan dari baru. Ini gue beli second, cuma pajaknya masih panjang juga. Karena kemarin pas gue beli juga kebetulan pajaknya baru diperpanjang juga gitu guys. Nah, terus untuk
shock breaker belakang ini udah diganti pakai Ohlins ya, jadi jauh lebih enak untuk shocknya. Untuk lampu stop lamp belakangnya, ini stop lamp belakang udah diganti juga, cuma gue kurang tahu ini merek apa, dan dia udah 3-in-1 juga guys. Coba kita hidupin hazardnya ya. Nah, jadi kayak gitu tuh, modelnya keren banget, minimalis banget. Ini gue kurang tahu mereknya apa karena pas gue beli udah dapet sekalian. Yang gue modif pas gue beli itu kayak shock breaker terus sama si quick shiftnya ini. Ya jadi ini standarnya dari sananya itu nggak ada quick shiftnya, cuma gue tambahin, gue beli. Dan untuk quick shiftnya gue pakai dari merek Translogic. Ini udah bagus banget nih merek quick shiftnya Translogic. Gitu guys. Nah terus untuk ini apa sih bilangnya, tail tidy ini pakai dari WR3. Apalagi ya kira-kira yang udah dimodif. Oh ya, ini di stang mungkin bakal banyak yang bertanya-tanya, ini untuk setting kill time si quick shiftnya gitu. Jadi mau seberapa cepat atau lambat di settingnya dari sini. Nah terus ini ada bracket untuk steering damper, cuma emang belum dipasang, tapi steering damper ada ya. Steering damper itu bukan Ohlins, mereknya itu Hyper Pro, itu juga udah bagus juga tuh steering dampernya. Apalagi ya yang diganti? Kayaknya sih nggak ada sih. Untuk Kawasaki Z900-nya jadi seperti itu aja modifikasinya. Terus untuk spesifikasi dari motornya sendiri mungkin kalian bisa googling aja lah ya, mengenai tangki bensinnya, terus maksimal horsepower, torsi, dan lain-lain. Kalian bisa googling aja deh untuk itunya. Oke, jadi seperti itu motor kedua yang gue jual. Nah, selanjutnya apalagi ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi untuk yang lain, nih X-Max gue nih. Kan suka pada nanya-nanya ya, Bang X-Max-nya mana? Nah, ini X-Max-nya masih ada, terlalu gelap. Nah, untuk X-Max-nya, ini kondisinya masih sama seperti waktu itu juga. Nanti kalau misalnya ada modifikasi lagi, nanti gue bikinin deh videonya. Cuma sejauh ini emang belum ada yang dimodif-modif lagi, jadi kondisinya emang masih sama seperti waktu itu. Terus waktu itu ada yang tanya juga di Instagram gue, ini belum diganti si stop lampnya karena gue kayak udah malas banget gantinya, karena motornya emang juga udah nggak pernah dipakai. Jadi X-Max ini emang gue untuk lebih ke touring-touring aja. Paling dipanas-panasin aja sih gitu. Nah terus nih si WR juga emang udah nggak pernah dipakai-pakai lagi. Gue bingung, motor kadang aduh gimana ya, awal-awalnya tuh pengen banget tuh motor, cuma ujung-ujungnya jadi kayak jarang juga gitu dipakainya. Waktu itu aja terakhir nggak gue panasin udah sebulan atau 2 bulan. Akhirnya kemarin pas gue mau nyalain harus didorong dulu gitu. Cuma sekarang udah nggak sih, udah normal nih. Kita coba nyalain ya. Nah, udah ya. Tipis-tipis aja. Begitu aja ya, berisik. Oke, jadi itu dia untuk WR sama X-Max-nya. Nah terus yang paling banyak ditanyain tuh Aerox gue nih. Itu Aerox-nya masih ada cuy, cuma emang udah bener-bener jarang banget dipakai dan udah debuan banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Terus ini waktu itu kan kulitnya udah gue ganti. Udah gue ganti baru padahal, cuma ya gitu ya, kalau ditaruh luar tuh kacau emang. Kucing tuh pada gatel banget cakar-cakarin jok. Jadi ya udah begini lagi padahal baru banget diganti. Untuk Aerox gue ya udah gitu-gitu aja, cuma buat mondar-mandir ke supermarket lagi, minimarket doang, sama beli pisang goreng pagi-pagi, beli gorengan. Untuk kilometernya ini udah 1.300 semenjak diganti Speedo. Sebelum diganti Speedo itu waktu itu udah kena 12.000 atau 13.000 gitu. Cuma udah gue ganti Speedonya jadi kereset lagi gitu. Dan di Aerox juga nggak ada yang gue modif-modif lagi, jadi ya udah seperti itu aja kondisinya. Terus di sini ada Prilly. Di sini ada ZX25 gua yang emang gua pakai cuma untuk ini aja. Cuma untuk sentul-sentul aja, jadi emang udah nggak pernah gue pakai-pakai lagi untuk di jalan raya karena stop lamp belakangnya juga udah gue stikerin, terus lampu depannya juga emang udah gue stikerin juga, jadi lampunya depan belakang udah nggak ada yang nyala, sampai lampu sen juga udah gue matiin juga. Terakhir di ZX25 ini yang gue modif cuma si itunya aja, footstepnya aja, biar nggak gesrot kalau pas dipakai di sentul. Ya, jadi itu dia update-nya tentang motor-motor gue yang gue jual dan yang emang masih gue pertahankan. Tapi untuk WR ya siapa tahu ada yang cocok, bolehlah langsung aja ya kontak ke nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ini buat yang serius-serius aja, jadi kalau emang cuma asal-asal nanya-nanya doang, cek-cek doang, nggak perlu nanya-nanya lagi ya, karena ini udah gue jelasin semua. Jadi emang kalau yang bener-bener minat baru deh langsung kontak aja ke nomor yang udah gue cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke. Jadi cukup segitu aja untuk video kali ini, review mengenai motor yang gue jual dan update motor-motor gue yang lainnya.
Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys. Lupa, ini satu lagi. Ini harganya gue jual, gue open price di 335 juta. Nego juga ya, jadi yang itu 470, yang ini 335 dan nego juga. Jadi langsung aja chat di WhatsApp di kolom deskripsi di bawah.